Halo teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Saya sengaja membuat 2 video agar tidak terlalu panjang, karena kita akan mulai masuk ke dalam materi bagaimana sih menggunakan tabel kurva normal yang sudah kita ketahui caranya untuk membaca tabelnya tadi. Jadi ini saya ada contoh soal, yaitu terdapat 800 orang pelamar yang melamar di sebuah perusahaan. Nilai tes hasil aktif perusahaan tersebut menunjukkan distribusi data yang normal dengan nilai rata-rata 60 dan nilai SD-nya adalah 5. Pertanyaannya adalah, apabila pelamar yang diterima adalah hanya sebanyak 90 orang dengan nilai tertinggi, maka berapa batas nilai terendah agar dapat diterima di perusahaan tersebut? Ingat ya, 90 orang ini nilai tertinggi. Kalau nilai tertinggi berarti dia melebihi nilai rata-ratanya. Kalau melebihi nilai rata-rata berarti kemungkinan besar atau sudah dapat dipastikan bahwa 90 orang ini pasti berada di sisi kanan kurva. Di sisi kanan kurva normal. Lalu bagaimana sih kita menghitung atau mencari nilai terendah agar dapat diterima di perusahaan tersebut? Maka kita masuk. Berikut adalah jawaban dari pertanyaan soal di atas, yaitu diketahui nilai N atau jumlah total dari total dari pelamar yang mendaftar ke perusahaan tersebut adalah 800 orang. Itu N-nya berarti 800 orang, kemudian nilai rata-ratanya tadi juga sudah diketahui yaitu 60, kemudian SD-nya juga sudah diketahui yaitu 5 orang, atau 5 bukan 5 orang tapi nilainya 5, sedangkan orang yang diterima adalah sebanyak 90 orang. Nah, maka sebelumnya kita harus mencari tahu nih 90 orang ini sebenarnya berapa persen sih dari total seluruhnya, yaitu 800 orang. Maka kita cari tahu dulu persentasenya. Caranya adalah jumlah orang yang diterima dibagi dengan total orang yang mendaftar atau melamar, yaitu 90 dibagi 800 dikali 100%. Sama dengan 11,25%. Jadi dari 800 orang ini ternyata yang diterima itu hanya 11,25% saja. Nah, 11,25% ini berada di sisi kanan kurva karena nilainya adalah nilai tertinggi. Jika nilainya nilai yang tertinggi, berarti ada di sisi kanan kurva. Berarti orang-orang yang berada di sini, ini adalah orang-orang yang nilainya tuh lebih tinggi dari rata-rata keseluruhan 800 orang itu ya. Ini ada 11,25. Setelah itu teman-teman diminta untuk mencari presentase orang yang tidak diterima, tetapi nilai dia itu juga lebih dari atau lebih dari 60. Jadi kita ditanyain nih, ada berapa orang sih yang ada di sini, atau berapa persen yang ada di sini. Cara menghitungnya yaitu 50 itu adalah separuh kurva normal ini adalah 50%, itu dikurangi dengan 11,25%. Hasilnya ini 38,75%. Nah, angka inilah yang akan membantu kita, persentase ini yang akan membantu kita untuk menentukan berapa nih skor terendah yang akan diterima. Oke? Nah,
Angka tadi, persentase tadi 38,75% ini teman-teman bagi 100, hasilnya menjadi 0,3875. Angka ini tolong dicari angkanya yang sama atau mendekati angka tersebut pada tabel kurva normal. Angka ini 0,3875 tolong dicari di sini. Ternyata angka yang mendekati itu adalah 0,3869. Angka 0,39 ini lebih dekat ke 0,3875 daripada angka di belakangnya, ini lebih jauh. Jadi nanti teman-teman tolong dilihat dulu seberapa jauh jarak antara yang dicari dengan yang ada di dalam tabel kurva normal. Karena ini sudah tahu ada angka ini yang paling dekat dengan angka 0,3875, maka teman-teman silahkan tarik ke kiri, itu ternyata mendapatkan nilai 1,2, dan coba tarik ke atas mendapatkan nilai 1 atau angka 1. Angka 1 ini adalah angka kedua di belakang koma, jadi hasilnya adalah 1,21 SD. Karena tadi 38,75 itu berada di sisi kanan kurva, maka dia bertanda positif. Oke, berarti kita akan mencari batas nilai terendah dengan bantuan angka positif 1,21 SD. 1,21 SD adalah nilai Z-nya dari tadi ini. Nah, Z-nya berarti ini. Z-skornya berarti positif 1,21 SD. Maka kita akan mulai menghitung nilai terendah pelamar yang akan diterima. Nah, kita sudah mengetahui rumus Z-score, yaitu Z sama dengan X besar dikurangi X bar atau rata-rata dibagi SD. Y-score-nya kita sudah tahu tadi adalah positif 1,21 sama dengan X, ini yang kita cari tahu berapa sih batas angkanya, dikurangi 60 adalah rata-rata dan 5 adalah SD-nya. Oke, ini kita menggunakan persamaan seperti yang ada di SMA, teman-teman sudah pernah menghitung. Jadi pembagi 5 ini kita naikkan ke atas menjadi pengali untuk nilai 1,21. Jadi 1,21 dikali 5 sama dengan X dikurangi 60. Jadi hasilnya perkalian 1,21 dikali 5 adalah 6,05. Itu sama dengan X minus 60. Minus 60 kita pindahkan bagi menjadi positif, jadi 6,05 ditambah 60 sama dengan X, jadi X sama dengan 6,6,5. Jadi batas nilai terendah yang harus dimiliki pelamar agar diterima adalah nilai 66,5. Oke. Sampai sini tolong teman-teman cermati lagi cara menghitungnya seperti apa. Nanti di akhir akan ada tugas untuk mengecek pemahaman teman-teman. Tapi dalam video ini saya tidak akan tunjukkan dulu soalnya seperti apa. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal ceritanya masih sama nih, ada 800 orang pelamar yang melamar kepada sebuah perusahaan dengan nilai tes seleksi perusahaan tersebut menunjukkan distribusi normal. Jadi ke 800 orang ini berdistribusi normal dengan rata-rata nilainya adalah 60 dan SD-nya 5. Nah, pertanyaan keduanya adalah pelamar dengan nilai 48 ke bawah atau nilai yang 48
di bawahnya 48 itu termasuk dalam kategori nilai mati. Pertanyaannya adalah berapa orang sih yang mendapatkan nilai mati tersebut? Nah, kita langsung bisa mengecek menggunakan tabel kurva normal. Jawabannya, jadi kita mengetahui bahwa kita punya nilai N 800, nilai rata-rata kita 60, SD kita 5, dan kita tahu ada nilai 48, X 48. Kita tahu ini bahwa nilai di bawah ini tuh nilai mati. Maka kita langsung bisa cari tahu z-score-nya dulu. Kita menggunakan rumus z-score, Z sama dengan X besar dikurangi X bar dibagi SD. X-nya adalah 48 dikurangi 60 rata-ratanya dibagi 5 sama dengan minus 12 dibagi 5 sama dengan ternyata kita mendapatkan nilai minus 2,4 SD. Nah, dari sini kita akan mencari tahu berapa banyak orang sih yang masuk dalam kategori nilai mati. Nah, dari minus 24 SD ini kita cari tahu berapa persen, berapa banyak orang itu di sisi kanan, di sisi dari kurvanya. Dari minus 2,4 SD kita cari di tabel kurva normal. Kita cari persentasenya. Oh, ternyata langsung ketemu karena nggak ada nilai kedua di belakang koma. Ini adalah 0,4918. Kita presentasekan atau kita kali 100%, maka luasnya yaitu adalah 49,18%. Nah, kalau di kurva 49,8% ini kan masih di sininya dari simpangan, kan tadi yang kita ketahui itu nilainya di sini tuh 48. Nah, jadi yang di sini yang kita cari tahu berapa orang sih yang nilainya mati. Sedangkan jarak antara rata-rata ke 48 ini kan nilainya masih hidup nih. Atau 49,8% ini tuh nilainya masih dianggap hidup. Nah, jadi berapa persen sih orang yang nilainya dianggap mati? Itu tinggal kita kurangi saja. Jadi dari setengah kurva itu presentasinya adalah 50, jadi nilainya 50. Ini total seluruh segini itu ini sini kan 50%, itu kita kurangi dengan 49,18. Karena 49,18 ini nilainya masih dianggap hidup karena dia simpangan nilai dari 48 dengan rata-rata. Jadi ternyata yang mati itu nilainya presentasinya 0,82%. Jadi disinilah orang-orang yang nilainya mati. Di ujung kiri kurva, makanya kan dia tandanya tadi negatif di ujung kiri kurva. Jadi kita sudah mengetahui persentase orang yang nilainya mati. Kemudian kita cari tahu berapa orang yang nilainya mati, itu tinggal kita hitung 0,8 dibagi 100 kalau dipresentasikan dikali 800 orang total orang yang mendaftar. Itu hasilnya adalah 6,56. Maka kita bulatkan ke atas karena lebih dari setengah, jadi 7 orang. Jadi ternyata ada 7 orang nih yang nilainya dianggap mati. Oke, sampai sini teman-teman paham semua? Tolong dipahami dulu dua soal ini, karena nanti saya akan potong dulu videonya, akan saya lanjutkan ke video selanjutnya, yaitu masih ada 2 soal lagi yang harus teman-teman pahami sebelum nanti teman-teman bisa menjawab untuk soal tugasnya. Jadi dipahami dulu 2 soal ini,
Kemudian saya akan lanjut di soal berikutnya, soal ketiga dan soal keempat. Terima kasih.